Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wajid Al-Kamil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tentang mata kuliah etika dakwah. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Nah, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh dai ya agar profesionalisme dalam dakwah itu bisa terwujud gitu. Yang pertama yaitu kompetensi keilmuan gitu. Nah, jadi seorang dai itu harus mempunyai ilmu yang mumpuni dalam berdakwah agar ya memiliki pemahaman yang cukup untuk berdakwah di masyarakat. Terus yang kedua yaitu kompetensi komunikasi. Nah, harus mempunyai seorang dai itu harus mempunyai cara kemampuan berkomunikasi dengan baik gitu, memahami audiens dan menyampaikan pesan dengan cara efektif dan menarik. Terus selanjutnya itu kompetensi sosial. Nah, dai harus peka terhadap konteks sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat sehingga ya menyampaikan dakwah dengan relevan. Terus ada kompetensi moral dan spiritual. Nah, akhlak yang mulia dan integritas pribadi menjadi dasar penting dalam menceramahi Islam. Terus mengenai untuk soal yang kedua yaitu mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme. Terus jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Nah, ekstremisme itu terjadi karena interpretasi ajaran agama yang sempit, literal dan eksklusif. Nah, terjadi ekstremisme Islam itu terjadi karena adanya fanatisme gitu. Jadi tidak menerima pemahaman yang lain. Nah, sehingga terjadinya radikalisme. Terus untuk pengertian Islam moderat itu sendiri yaitu Islam moderat itu ya Islam yang mengedepankan keseimbangan gitu, melakukan pendekatan dengan keseimbangan dalam artian tawasud tengah-tengah, terus juga tasamuh, terus juga adil. Ya bisa dikatakan Islam moderat itu Islam yang sangat toleran dengan agama lain gitu. Nah, terus untuk soal nomor ketiga yaitu jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Nah, pandangan tentang tarif jasa dakwah ya dalam Islam ya dakwah itu sendiri adalah ya tugas yang mulia gitu, yang tidak seharusnya dikomersialisasikan secara berlebihan. Namun ya wajar juga jika seorang dai menerima penghargaan finansial untuk menutupi biaya hidup atau keperluan dakwahnya. Bisa saja kita memberikan tarif kepada dai gitu, kepada yang berdakwah itu ya dengan bertujuan sebagai bentuk apresiasi gitu. Boleh-boleh saja memberikan imbalan gitu. Nah, mungkin ya pandangan saya seperti itu. Terus untuk nomor 4, bagaimana etika humor dalam dakwah. Nah, untuk etika humor dalam dakwah itu sebenarnya untuk humor sendiri sangat diperbolehkan gitu, untuk meregangkan suasana, jadi mencairkan suasana yang ya sebelumnya serius jadi mencair gitu. Nah, ada juga beberapa yang tidak boleh diselipi dengan humor seperti dalam pembukaan, terus pembacaan sholawat itu tidak boleh diselipi dengan humor. Dalam berdoa gitu, nah itu tidak boleh. Kalau yang lainnya itu boleh diselipi humor asal pesan dakwahnya terus tujuan dakwah itu tersampaikan. Nah, terus untuk soal nomor 5, deskripsikan sosok dan gaya sosok dai dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air.
Untuk dai sendiri yang saya ketahui, dai di tanah air itu ada Ustadz Hanan Ataki gitu. Nah, beliau itu berdakwah dengan cara yang kekinian, dengan bahasa-bahasa yang kekinian gitu. Terus juga pembahasan yang dibahas juga topik-topik yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, misalnya seperti niat, terus jodoh ya, dan lain-lain lah gitu. Terus ya kontribusi membangun etika dakwah gitu. Nah, untuk kontribusi sendiri membangun etika dakwah dengan ya meningkatkan kompetensi dengan cara apa ya, belajar ilmu agama, terus memahami audiens agar dakwah menjadi bermakna. Terus juga mensupport dai-dai yang apa, yang moderat, yang seimbang. Terus